A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Selamat datang kembali para pendengar kajian bersama Imas Tamasir. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung dan mempersiapkan apa hal yang mesti kita lakukan seusai Ramadan nanti. Melihat kita sudah di penghujung Ramadan, tentu kita tidak ingin selama 30 hari yang sedang kita lakukan dan akan selesai nantinya di akhir Ramadan terbuang begitu saja. Satu hal yang jika kita lakukan, kita akan mendapatkan kemuliaan yang sangat banyak dan sangat besar. Dan hal tersebut adalah istiqamah. Di Al-Quran dikatakan, wastaqim kama umirt. Juga dikatakan, kita membaca setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Juga di surat lain dikatakan, wa allaw istaqamu 'alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andaikan mereka istiqamah pada satu jalan ini, tentu kami akan memberikan mereka air yang ghadaqa, air yang banyak. Nah, ini kinayah tentang rezeki yang melimpah. Istiqamah, para ulama mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Keistiqomahan itu lebih baik dibandingkan 1000 karamah. Karamah ialah kemampuan atau amrun khariqun lil adah, sesuatu yang menembus kebiasaan, sesuatu yang biasanya tidak ada tapi Allah munculkan pada tangan aulia Allah, para wali-wali Allah. Ya. Adapun mukjizat itu sesuatu yang luar biasa juga tapi muncul dari para nabi dan para rasul. Nah, istiqamah itu lebih baik dibandingkan 1000 karamah. Di antara karamah mungkin kita bisa mendengar ada para sahabat dulu pernah berjalan di atas air. Kita mendengar dulu para aulia, para ulama kita ada yang diberikan kemampuan untuk melipat bumi. Mereka berjalan kemudian langsung datang sampai di Mekah. Nah, itu di antara karamah yang diriwayatkan oleh para ulama kita. Dan istiqamah itu lebih baik dibandingkan 1000 karamah yang ada tadi. Rasulullah SAW mengatakan kalau ahabul amali ilallah adwamuha wa in qalla, sebaik-baik atau amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling dawam, yang paling istiqamah. Meskipun amalan tadi sedikit, kita sudah membentuk kebiasaan di bulan Ramadan. Kita sudah membentuk kebiasaan dari sahur. Kemudian kita menahan diri sampai maghrib. Kemudian setelah itu kita habis sholat isya, kita melakukan sholat tarawih. Habis itu kita tadarus, mengaji Al-Quran. Itu rutinitas yang tiba-tiba mungkin bagi sebagian orang langsung berubah hanya di bulan Ramadan. Nah, kita tidak ingin kebiasaan ini hanya musiman saja. Kita tidak ingin Ramadan hanya sekedar musim, kita datang kemudian habis itu hilang. Tidak, kita pengen Ramadan mendatangkan athar yang lebih bagi kita ke depannya. Apa kiat istiqamah? Apa cara istiqamah yang bisa kita lakukan? Hal pertama yang mungkin bisa kita lakukan ialah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang mungkin bagi sebagian orang terlupakan. Dia menyangka dengan kesungguhannya, dia menyangka dengan kemampuannya, dia mampu untuk menembus istiqamah tadi. Sedangkan Allah SWT mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong dari ibadah kepadaku, orang yang dari meminta kepadaku, justru dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ayat tadi dimulai dengan perkataan bahwa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan
Ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, aku akan mengistijabah. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah juga mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sir dari atau rahasia posisi ayat ini terletak setelah pembahasan Ramadan, ini menandakan kalau bulan Ramadan ialah bulan yang sangat kuat istijabah doa saat itu. Makanya kita dianjurkan sekali meminta banyak hal, terkhusus di bulan yang penuh berkah ini, yaitu di bulan Ramadan. Terlebih lagi jika bisa jadi nanti tatkala kita berdoa, kebetulan saat itu merupakan waktu istijabah dan Lailatul Qadar yang kita tunggu-tunggu selama ini dan kita tidak tahu. Jadi hal pertama yang mesti kita lakukan ialah meminta doa kepada Allah SWT. Kita minta agar kita mampu istiqomah. Kita mampu senantiasa lurus di jalan Tuhan, kita melakukan ketaatan dan menghindarkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal kedua yang mungkin kita bisa lakukan ialah kita berusaha untuk mencintai apa yang kita lakukan. Istiqomah dalam ibadah. Ibadah, sebagaimana yang kita pahami, ibadah tidak mesti tentang sholat, tidak mesti tentang puasa. Ibadah sesuai dengan maqam seseorang itu juga dihitung ibadah. Seorang talibul ilmi, seorang pelajar, ibadah dia adalah belajar. Belajar tadi itu dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk mencintai ibadah yang khusus bagi dia tadi. Ibadah salat, zakat dan sebagainya itu umum untuk semua orang muslim. Adapun ibadah khusus itu sesuai dengan makam seseorang. Orang tua, ibadah mereka ialah mencarikan nafkah untuk keluarganya. Ibadah seorang ibu ialah khidmah kepada suaminya dan mendidik anak-anaknya. Masing-masing orang memiliki ibadah yang sesuai dengan maqam mereka, dengan posisi mereka yang Allah berikan. Maqamuka haitsu aqamakallah. Posisi engkau itu sesuai di mana Allah memberikan posisi engkau tadi. Jika kita ditaruh sebagai seorang talibul ilmi, misal kami di Mesir sekarang diminta untuk menjadi seorang pelajar, berarti ibadah yang paling tinggi setelah yang wajib yang kita lakukan di sini adalah belajar. Kita diminta agar bisa istiqomah cinta dengan belajar, cinta dengan ilmu. Jika belum sampai ke makam cinta, dan itu butuh waktu tentunya, mungkin kita bisa paksakan atau kita bisa carikan sebab kenapa kita bisa mencari ilmu tadi. Misal kita bisa cintai dengan mencintai gurunya, atau kita cinta memang ada beberapa sebab. Mungkin diantaranya karena kita suka dengan materi tadi, kita dibuat suka oleh guru dengan materi tadi. Nah, itu diantara asbab. Nah, dan itu mesti dicari. Jika tidak ditemukan, ya tentu kita mesti dituntut untuk memaksakan diri. Kita mesti bersabar di awal. Rasulullah SAW bersabda, "Innamas sabru fis sadamatil ula." Kesabaran itu hanya di pukulan pertama. Maksudnya di saat pertama. Setelah itu kita akan merasakan kenikmatan dari yang kita lakukan. Dikatakan kepada Abu Yazid, "Ma lana la najid ladzatan ibadah." Kami tidak mendapati lezatnya beribadah. Maksudnya ini ibadah salat dan ibadah apapun. Mereka beribadah tapi tidak mendapatkan kenikmatannya. Mereka tidak menikmati sehingga tidak muncul rasa suka dan rasa cinta tadi. Kemudian beliau menjawab, "Abattumul ibadah." Kalian tidak mendapatkan kelezatan tadi karena kalian menyembah ibadahnya. Wa taraktum rabbal ibadah. Dan kalian meninggalkan Tuhannya ibadah itu. Maksudnya Allah. Dia beribadah, cuman beribadah mungkin karena riya, mungkin karena ta'ajub, mungkin karena sum'ah. Dia pengen didengar, pengen dilihat, dan pengen diketahui oleh orang-orang. Pengen dikatakan dia seorang abid, dikatakan dia seorang alim. Sedangkan ini hal yang bertentangan dengan
yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Ada satu hadis yang mengatakan kalau di antara manusia pertama yang dikumpulkan oleh Allah dari kiamat tadi, di hari kiamat nanti adalah di antaranya dia ada 3 orang. Yang kedua ialah rajulun ta'allamal ilm. Seorang rajul, seorang laki-laki yang dia belajar. Wa 'allamah, dan dia juga mengajarkan ilmu tadi. Wa qara'al Qur'an, dan dia juga membaca Al-Qur'an. Kemudian Allah datangkan laki-laki tadi, Allah kenalkan semua nikmat yang diberikan kepadanya. Kemudian Allah bertanya kepada laki-laki tadi, "Ma fa'altum bihi?" Atau kama qala Rasulullah, apa yang engkau lakukan pada amal tadi? Laki-laki tadi menjawab, dia mengatakan, kalau aku belajar dan aku mengajarkan ilmu dan aku juga membaca Al-Quran itu karenamu. Wa qara'tu fikal Qur'an, katanya. Kemudian Allah menjawab, "Kadzibta, engkau telah berdusta." Atau kadzabta, engkau telah berdusta. Hanya saja engkau mempelajari ilmu agar dikatakan kalau engkau seorang yang alim. Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan engkau seorang qari. Kemudian, wa qad qil, kata Tuhan. Semua yang engkau inginkan tadi telah disampaikan. Telah diucapkan oleh orang-orang. Orang telah mengenal kalau engkau seorang yang alim. Orang-orang sudah mengatakan kalau engkau seorang yang qari. Engkau ahli baca Al-Quran. Kemudian Allah perintahkan laki-laki tadi untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jadi, semua ibadah yang kita lakukan mesti lillahi ta'ala. Tatkala lillahi ta'ala, insyaallah Allah akan berikan taufik kepada kita berupa keistiqomahan tadi. Memang di awal terasa berat, dan ini sudah dibantu dengan adanya bulan Ramadan. Jadi seakan-akan Ramadan ini sebuah musim yang Allah jadikan bagi orang muslim untuk memuhasabah kembali waktu setahun yang telah dia lalui. Waktu setahun ini, setiap Ramadan, kita berharap semuanya agar amal kita setelahnya bisa meningkat. Sangat merugi sekali orang-orang yang ketika Ramadan sudah berlalu, dia tidak pernah berubah. Atau mungkin lebih buruk dibandingkan Ramadan yang sebelumnya. Hal ini mungkin yang mesti kita renungi saat ini. Dan kita berharap semoga Allah berikan kita keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah, keistiqomahan dalam mencari ridha Allah, yang mana ridha Allah tadi walaupun sedikit itu afdal, lebih baik dibandingkan surga dan seisinya, wa ridwanu minallahi akbar. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik untuk mencapai keistiqomahan tadi, yang mana istiqomah khairun min alfi karamah. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.